Nggak usah lah kita di masa-masa pandemi ini mengeluh, sudah nggak akan ada habisnya. Iya loh. Bangkit, berjuang dan berjuang itu aja sih. Jangan malas untuk berkarya, terus dan terus berkarya. Itu aja sudah. Itu penjabarannya udah banyak dah itu. Iya kan? Bener karena Intinya jangan malas gitu aja intinya ya. jangan malas. Oke guys, balik lagi di Dibilang Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita di Dibilang Podcast lagi. Sudah lama ya aku nggak ngonten bikin podcast ya. Kali ini aku kedatangan salah satu, kalau bisa dibilang pengusaha kuliner ya di Kota Balikpapan ya. Coba-coba ini. Coba-coba, tapi dia sudah besar ya. Wih. Alhamdulillah. Maksudnya sudah besar, orangnya besar. Ya, ini kita kedatangan salah satu pengusaha, konten kreator, bapak rumah tangga. Semua ya saya digarap ini. Di sini ada Bang Jarot. Wih, biasanya kalau kita dengar nama Bang Jarot itu agak serem gimana gitu ya. Bang Jarot orangnya kupisan, brewokan gitu. Iya. Memang serem. Ini kelihatannya Tapi lucu ya. masa sih? Selucu apa Anda? Kok bisa mengatakan diri Anda itu lucu? Ya, dari mukanya kan deso banget kan. Oke. Ada apa? Apa muka deso rezeki kuto? Katanya Tukul kan Alhamdulillah, gitu kan. iya. Oh, agak deket aja Om ngobrolnya Om, biar suaranya Oh lebih gitu ya. masuk. Iya. Atau ditarik mic-nya ke belakang. Oh gini ya. Iya. Jangan kaku-kaku gitu Om. Maklum dari deso. Sombong. Jadi ini Bang Jarot ini dia yang punya ya betul ya? Ownernya atau gimana? Iya ownernya lah. Masakan Deso yang ada di pelosok. Iya. Kawasan elit kilometer 15. Jauh. Bebas banjir. Kalau ada banjir Balikpapan tenggelam. Oh iya. Di sana lo tinggi. Oke Om, bisa diceritakan sih gimana sih awal mula Om Jarot ini bisa menjadi seorang bisnismen di bidang kuliner gitu. Oh gitu ya. Jadi Nggak apa-apa kan aku tanya itu kan? Oh nggak apa-apa sih ya. Jadi gini, untuk kuliner sebenarnya sudah ada wacana lama banget ya sebenarnya ya. Tapi dengan kesibukan yang kemarin masih berkecimpung di dunia kolektor, penagihan, terus supplier Oh ya pernah kan. jadi juga ya, DC juga ya? Iya, freelance aja sih. Apa karena tampak yang serem? Enggak juga. Enggak Jangan juga. tersinggung ya, aku kebanyakan ngebanyol nanti jangan terlalu tersinggung ya Om ya. Aku juga suka bercanda. Oh iya, seneng aku kalau ngomong sama orang Jadi yang suka bercanda. kembali ke kuliner. Oh iya lagi. betul, kembali kuliner. Nah, setelah banyak berkecimpung di bisnis luar ya kan, sampailah ke corona. Nah, corona itu kan betul-betul ini ya, kayak berhenti semuanya aktivitas yang di luar kan. Jadi ya bingung habis itu sudah. Apalagi mau dikerjain. Akhirnya ya lari ke itu yang konsep di awal tadi aku pengen buka kuliner gitu kan. Ya muncullah masakan deso. Dan kenapa aku pilih masakan deso gitu kan? Karena masakan deso itu merakyat, yang jelas harga murah dan merakyat gitu Pak. Bisa diterima masyarakat dengan lebih cepat gitu ya mungkin ya. Iya betul. Terus lanjut Om. Konsep dari masakan deso sendiri jadi gimana ya orang tuh bisa merasakan seakan-akan dia tuh pulang kampung. Jadi di sini kan banyak orang perantauan, ya kan. Nah, kadang-kadang dia kangen dengan masakan-masakan yang ada di kampung gitu kan. Nah, masakan deso inilah menyediakan hal seperti itu. Jadi sebenarnya masakannya itu bisa request kok. Jadi gini, aku pengen ini sayur yang mungkin dia pernah ngerasain masakan ibunya di kampung, yang sayur bening kah, sayur asem kah. Tinggal request aja kita bikinkan. Oh boleh request ya di situ ya? Iya. Wih keren dong. Atau boleh masak sendiri orangnya di situ? Bisa kalau masak sendiri, kan gitu ya. Silakan aja gitu. Keren. Terus untuk sayur-sayurannya sih untuk masakan desa ya sebagian nanam sendiri. Nah, kalau nanti stoknya habis ya kita ngambil ke tetangga. Di kilometer 15 itu kan mayoritasnya kan petani. Oh benar. Nah, jadi kita bisa ngambil berbagi rezeki lah sama tetangga seperti itu. Jadi kalau sayurannya
tetangga ada yang panen, ya kita beli juga. Terus ada yang mentoknya yang panen, kita beli juga. Bebeknya, ayamnya. Terus untuk apa namanya, burung puyuh, kan seperti itu. Berarti lebih murah dong jatuhnya kalau begitu, Om? Iya, terjun bebas kalau harga di masakan desa. Makanya pernah dibilang sama siapa ya, Balikpapan Kreatif. Nah, waktu itu kan kita lagi apa ya? Dia lagi live, aku udah masuk ini, wah. Masakan desa ini ya menunya porsinya barbar gitu loh. Porsinya Iya. barbar, luar Ya biasa. karena di masakan desa juga kayak minuman itu nggak kita hitung. Oh gitu. Es teh itu nggak kita hitung. Jadi yang dihitung Free. makannya doang. Lauknya aja. Jadi Lauknya iya, aja? jadi lauknya apa, terus sayurnya apa, gitu aja yang kita hitung. Ah. Seperti itu. Kalau kalau untuk range harga nih Om, kalau boleh tahu di masakan desa sendiri itu dari harga berapa sampai harga berapa sih? Harga termurah itu kalau untuk lauk 25.000 ya. 25.000 itu burung puyuh sama ayam kota. Oh. Gitu itu. Ayam kampus ada nama. Jangan lah, ntar dimarahin sama bapaknya. Oh iya 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 iya. Jadi itu paling murah. Itu harga 25 itu sudah sama nasi, sama es tehnya gitu loh. Terus suasana juga enak kali di sini ya. Suasananya betul-betul nuansa pedesaan. Luar gitu. biasa. Tapi sebelumnya ya kan sebelum bisnis kuliner ini, emang ada basic sebagai kulineris apa bahasanya? Sebagai chef kah, sebagai koki atau gimana? Oh gitu. Kalau untuk masak sendiri sih otodidak ya. Jadi kita ngelihat orang masak seperti ini dan kebetulan saya sama istri itu suka ini ya, suka apa? Injep-injep lah. Jadi ada sesuatu yang baru kita incipin, ada sesuatu yang baru kita incipin, ada sesuatu yang baru kita incipin. Suka Jadi wisata kuliner iya, juga ya? gitu loh. Jadi tahu rasa di sini tahu. Nah, dari situlah kita apa namanya? Pada dasarnya juga kita suka masak gitu loh. Nah, kita suka masak. Oh, paling kalau bumbu kalau rasanya seperti ini, bumbunya pakai ini. Udah gitu aja, otodidak aja gitu loh. Oh, keren keren keren. Ya biasanya sih yang otodidak itu lebih kena ya rasanya karena perasaannya itu lebih Iya, tajam gitu. Memasak itu sama dengan ini ya, sama dengan apa ya, orang main musik ya. Kalau main musik tuh mungkin kalau pikirannya lagi kacau mungkin ada juga ya. Iya, ngeblank Musiknya juga Musiknya berantakan enak ya. gitu betul. Sama dengan masakan itu. Orang memasak itu kalau pikirannya lagi kacau, rasanya juga tak hambur. Oke, bener-bener. Pantes aku kalau masak nggak pernah enak gitu ya. Karena emang dasarnya udah bisa masak gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong Om, di rumah yang lebih jago masak, Om atau istri? Kalau soal masakan itu ada beberapa masakan yang aku pegang. Jadi ada beberapa masakan yang istri pegang gitu. Jadi Oh. semuanya pegang kuncinya masing-masing gitu loh. Jadi saling melengkapin gitu loh. Contoh sambal. Sambal itu memang sudah lah pokoknya kalau sambal istriku yang ini yang jago gitu loh. Aku sih bisa, cuma rasanya pasti nggak sama. Makanya 10 orang bikin sambal walaupun bumbunya sama, itu pasti berbeda-beda. Iya bener-bener. Gitu. Biasanya kalau cewek itu kalau buat sambal lebih mantep Om karena perasaannya lebih dimainkan di situ. Terkadang tumpah ruah perasaannya di situ semua kalau bikin sambal. Ulekan itu Om yang bikin. Jangan dibikin emosi. Itulah Tambah tambah pedes pedes nanti. Lombok satu aja bisa pedes itu karena sambalnya disumpahin sama dia. Iya. Aduh. Aduh, keren-keren. Berarti kalau di masakan desa sendiri, kalau untuk yang menunya Om sendiri atau ada karyawan yang ngebuat ininya, yang ngebuat Nggak. makanannya? Kita nggak punya karyawan, jadi kita sendiri yang masak. Langsung kayak dari tangan pertama jadinya langsung ya? dari tangan pertama gitu. Wah, luar biasa. Dan diwajibkan sebenarnya di masakan desa itu untuk reservasi, karena semua masakannya tuh dimasak dadakan semuanya, Oh, gitu loh. Makanya kita nggak masak kalau nggak ada yang reservasi gitu loh. Kita ada reservasi baru kita masak. Makanya dianjurkan kalau ke masakan desa itu harus reservasi. Biar apa sih? Biar ya kita bisa nyiapin bahannya. Jadi masakan itu dimasak dadakan semua, jadi fresh. tapi ada yang misalnya orang pengen datang aja nih, di sana langsung ada menunya gitu ada nggak? Ada. Jadi ya kalau mereka mau menunggu, sabar menunggu ya kita buatkan. Oh, Kadang-kadang juga pas lagi full nih, lagi full di warung itu banyak orang rombongan datang. Kalau mau saya pindah jamnya, saya kalau mau saya pindah jamnya ya silakan. Kalau enggak mau ya saya minta maaf. Gitu aja. Jadi itu hari pas rame-ramenya
ada reservasi dari ini nih, dari Bubuan Kampung Baru. Nah, setelah itu ada sekitar 40 orang itu udah masuk semua. Nah, kami enggak terima lagi gitu loh. Karena sudah kami masakkan orang segitu banyaknya dengan waktu yang Sesingkat-singkatnya. sesingkat-singkatnya ya kan. Ya kami tolak gitu loh. Itu ada 5 keluarga. Kalau di total itu ada 22 orang. Oh ya, tapi dia nggak mau dipindah ke jamnya yang berikutnya. Ada yang nggak mau dipindah, ada yang mau. Ya gitu aja. Tapi kalau untuk kapasitasnya sendiri di kedai sana itu berapa bisa mampunya? 70. Kemarin waktu 70 ya? bukber itu bisa mampu 70. Wah, luar biasa. Tapi dengar-dengar dulu Om juga sebelum punya kedai sendiri pernah sempat jual rombongan ya? Itu di 2006. 2006. 2006 ya. 2006 tuh saya sempat jualan bakso keliling ya. Jadi buktinya masih ada kok, mangkoknya, sepeda motornya, Legend dong itu berarti. dandangnya. Sejarah banget itu ya, bersejarah, nggak mungkin Itulah. dijual ya. Supaya kita bisa mengingat masa lalu. Masa susah ya. Iya, Iya. gitu. Tapi apakah ini sudah menjadi sebuah pencapaian Om yang wah ini kayaknya aku sudah mentok nih di sini atau ada lagi pencapaian yang belum tercapai nih Om? Kalau pencapaian manusia itu tidak terbatas ya, karena memang sudah sifat dari manusia. Kalau sudah pengen punya ini, pengen lagi, terus berkarya lah pokoknya gitu, gitu loh. Jadi untuk hal seperti itu nggak ada batasnya kalau menurut saya lah ya, gitu loh, nggak ada batasnya Om. Oh, pantas. Sekarang Om juga merambah ke dunia entertainment ini. Nah itu dia. Dia selain sebagai chef, sebagai tukang masak, punya kedai, dia sekarang jadi konten kreator juga. Luar biasa. Ini kayaknya ketularan sama orang yang lagi nungguin di belakang kamera ini. Bubuannya Bang Rafa ini ya Itu gitu. sudah. Ini pengaruhnya Bang Rafa ini di konten kreator Balikpapan ini cukup berat ya, Me. Itu gimana ceritanya bisa ketemu dia terus akhirnya konten juga itu? Ya karena sejalan aja sama beliau ini, sejalan kita berjuang sama-sama, kita nanti besar sama-sama, jangan saling menjatuhkan, gitu loh bro. Tapi memang ada niatan untuk ke arah sana atau Ada. iseng aja nih ikut enak kali Enggak, ya. itu kalau saya udah berkecimpung di situ ya udah pasti saya dalamin, gitu loh. Nantinya juga Rafa Channel ini sebagai apa ya? Ya pokoknya kita punya manajemen lah nantinya. Wih, mah. Punya manajemen, punya apa namanya kantoran sendiri. Mudah-mudahan amin. Amin. Wih, bisa gabung kita nanti di sana guys. Tapi kalau untuk kontennya Om Jarod sendiri ini biasanya ke arah mana? Ada nggak konsep sakleknya atau bebas nih kontennya? Kalau untuk aku pribadi sih bebas. Mau dipakai konten yang lucu-lucuan oke, mau dipakai konten yang sulap juga oke. Untuk Bisa yang sulap. dikit-dikit sih bang. Sulap mah. Ngeri, Terus untuk kuliner juga oke. Gitu. Bebas saja kalau aku gitu. Bisa ngikutin semuanya lah. Insya berarti Allah aku luas bisa ya, gitu lah. luas Iya. bidangnya ya. Wah, keren. Sudah berapa lama kalau untuk berkecimpung di dunia konten kreatornya? Kalau konten kreator ini masih 2 bulanan ini. Oh, baru 2 bulanan. 2 bulanan ini. Itu pakai akun pribadi atau? Awalnya saya nggak punya IG malahan. Oh gitu. Iya. Oh, oke. Awalnya nggak punya IG. Kita terjun ke kuliner, ke masakan desa ini mau nggak mau dong kita harus pakai IG. Habis itu diajak gabung sama teman-teman konten kreator yang bubunya Bang Rafa ini ya aku bikin IG lagi akhirnya bikin IG pribadi Chef Jarod tadi itu. Wah, luar biasa. Tapi ini ngomongin soal kerjaan ya, konten kreator, terus punya kedai, banyak orderan. Bagi waktu dengan keluarga bagaimana ini, Wis? Oh gitu. Kan kita Jadi juga kayak wawancara ya. gini, tempat usaha kita kan juga di tempat tinggal kita sendiri kan. Oh, itu salah satu keuntungannya. Iya, itulah corona itu apa ya? Jadi bisa apa ya? Yang tadinya jarang ketemu sama anak dan istri, begitu corona jadi ketemu semua, Iya, akhirnya kan. berarti ada jarang hikmahnya keluar. juga Ada ya, hikmahnya, sebenarnya ada hikmahnya. Jadi nggak usah lah kita di masa-masa pandemi ini mengeluh sudah nggak akan ada habisnya. Iya loh. Bangkit, berjuang dan berjuang itu aja. Keluar ya, kerja. Iya, gitu dong. Wih, ya tetap seimbang ya, Om. Iya. Mantap berarti. Jadi pesan saya sih untuk pandemi ini jangan banyak mengeluh dah gitu aja. Bener. Gitu aja. Kalau ngeluh ya
ibaratnya gini, orang pengen sukses tapi dia nggak mau bekerja, cuma Nah, pengennya itu. baring-baring aja gitu kan. Mimpi aja gitu kan. Kan mimpi itu diawali dengan tidur ya. Iya, Tidur, bermimpi, bangun, lakukan. lakukan. Ketika tidur, Iya. mimpi terus, nggak Iya. bangun-bangun gitu. Terlalu miring tidurnya itu. Terlalu miring tidurnya, benar. Waduh. Terus Om, pengennya ke depannya seperti apa lagi nih Om Jarot? Ya, di, pengennya di sih, kontennya, di masakan desanya. Ya semuanya berjalan sih. Jadi untuk kontennya tetap berjalan, terus untuk kuliner tetap berjalan. Kalau bisa nanti buka cabang di lain. Gitu, harapanku seperti Amin. itu. Salah satu cabang yang para kuliner Balikpapan ini senang itu daerah MT Haryono, Om, ya. Di MT Haryono Iya, ya? pengen nggak buka cabang di situ juga? Om? Enggak. Kenapa Om? Saya lebih Banyak orang yang pengen buka di MT Haryono karena Enggak. memang di situ daerah kuliner semua. enggak gini. Kalau saya pribadi sih begini. Kita ini sudah hidup di kota yang hidup pikuk seperti itu, penatnya seperti itu. Kita malah menyingkir aja lah ke pedesaan. Di situ tempatnya tenang, bisa lihat alam pedesaan, bisa lihat petani-petani bercocok tanam, panen. Nah, masakan desa di situ ada semua. Oh, berarti tetap kembali kepada konsep Iya. awal ya. Kita nggak akan merubah konsep awal. Tetap kita di desa. Tapi ada nggak sih tantangannya ketika buka usaha di tempat yang agak jauh dari keramaian seperti itu? Om? Tantangannya ya ini ya, karena tempat jaraknya jauh ya. Kadang-kadang juga ada customer, Mas jauhnya Mas, ya kalau dekat ya masakan kota dong gitu loh ya kan. Iya, Ini kan di nuansanya pegunungan, nuansanya desa, ya di desa di pelosok seperti itu. Dan juga masakan desa ini tempatnya tersembunyi. Oh gitu. Iya, di belakang rumah. Biasanya kalau warung kan di depan rumah kan. Iya benar. Ini di belakang rumah. Nah, itu juga ada maksudnya. Nanti kapan-kapan kita ke sana guys. Kita bakal review kedai masakan desa di mana Om? Di Kalimantan 15, Jalan Giri Rejo. Sumpah jauh ya. Nah, inilah. Ini yang harus dibiasakan gitu loh. Jadi kilo itu juga masih kawasan Balikpapan loh gitu loh. Iya Jadi sih, sampai kilo 24 juga masih Balikpapan. Iya, masih Balikpapan. Jadi jangan di situ terus aja lah. Sekali-kali naik gunung lah. Iya, kan gitu lah. Naik gunung biar apa? UMKM yang di kilo-kilo ini juga berkembang Bener, gitu iya, loh. iya. Ya ini juga sentilan lagi buat kita ini. Harusnya kita janganlah berkutat di kota-kota aja. Ternyata di daerah ibaratnya pinggiran, pelosok itu juga ada UMKM yang sudah berkembang yang butuh perhatian gitu kan. Betul sekali. Wah, keren-keren. Wah, ini juga Om Jarot ini juga keren ya. Dia sudah tahu tempatnya di pelosok, akhirnya dia masuk ke dunia entertain dan dia bisa memperkenalkan kedainya via online seperti itu. Karena marketing paling murah ya lewat online ini, Om ya. Betul. Terus dari mulut ke mulut dengan pengalaman orang-orang yang datang ke sana punya pengalaman yang menakjubkan dan akhirnya ya orang mau balik lagi ke situ gitu. Tapi pandemi ini balik yang apa tadi saya bilang kenapa warungnya di belakang rumah, enggak di depan rumah. Kenapa warungnya tersembunyi? Kan seperti itu ya kan. Itu saya ngetes didatengin enggak sama apa namanya pengunjung, didatengin enggak sama pembeli kan seperti itu. Kalau didatengin ya saya alhamdulillah. Nah, habis didatengin balik lagi enggak orang ini? Kan seperti itu kan? Iya, kan? benar. Kalau balik lagi berarti masakan desa diterima sama masyarakat seperti itu. Jadi keren. rasanya diterima masyarakat seperti itu, Bang. Berarti kalau mau datang ke sana harus reservasi. Reservasi. Terus lebih bagus reservasi. makanannya boleh pesan. Iya. Maksudnya kita punya request sendiri nih. Pas reservasi itu ngomong pengennya dibuatkan ini gitu bisa. Bisa, asal H-1. Oh, H-1 Iya. ya. Dan di masakan desa sebenarnya sudah ada menunya sendiri sih gitu. Tapi kalau pengunjung minta dimasakan yang ini ya kita harus bisa. Gitu loh. Wih. Enak nih guys, jarang-jarang ada warung yang beri request seperti ini gitu kan. Nah, kalau kalian pengen masakan yang apa ya bahasanya mengingatkan kalian dengan kampung halaman, mengingatkan kalian dengan masakan ibu gitu kan. Nah, bisa langsung aja datang ke Masakan Desa di kilometer 15 tadi ya. Nanti kalau untuk kontaknya kita tulis semua di bawah nanti. Kalau pengen ngobrol juga sama Bang Jarot juga open kok kalau misalnya kita bikin konten di sana gitu boleh. Siap. Keren. Nanti kapan-kapan kita gantian yang ke sana kita bikin konten di sana. Oke, siap. Waduh. Dan kadang-kadang masa-masa kecil kita ini kadang-kadang kalau ngebolang ya. Benar. Iya kan ngebolang, mancing cari ikan gabus kah, ikan wader kah. Nah, di sana juga nyiapin. Kita sediakan juga.
pemancingan atau Bukan. ikannya langsung? Ikannya Wah. gitu loh, menunya. Maksudnya Oh, iya. kita kan mengingat masa-masa lalu kita kan. Jadi seperti apa sih aku kangen nih sama masa kecilku dulu pernah makan ikan wader, ikan gabus atau bahkan makan burung punai gitu kan, kita berburu kah apa pakai ketapel kah apa Iya, gitu kan. benar. Namanya dulu masa-masa kecil pasti ada lah ngebolang kita apa ketapelin burung kah apa kan ya kan. Nah, di masakan desa ada itu menu-menu seperti itu. Tupai pun juga ada. Tupai? Tupai ada. Serius? Iya. Itu dapetnya di mana, Om? Nah, tupai itu dari teman-teman komunitas pemburu ya. Jadi kita datangkan dari seberang, dari Penajem sama Waru. Dan kebetulan di sana itu kan banyak perkebunan kelapa sawit. Dan tupai itu sebagai hama. Oh iya benar. Ya, tupai itu sebagai hama di sana. Nah, teman-teman pemburu ini masuk ke sana lah di perkebunan kelapa sawit. Dan tupai pun ada khasiatnya. Jadi khasiatnya tupai ini buat obat kencing manis gitu. Sama yang ekstrim lagi bekicot. Itu ekstrim lagi bekicot. Bekicot itu juga khasiatnya juga untuk obat ambeien, gatal-gatal sama asma. Oh iya benar, aku pernah dengar kalau yang tentang begitu obat asma. Oh ada kayak gitu, Om ya. Bekicot Tapi harus tetap reservasi kan iya, gitu kan. bekicot sih ready terus ya tiap hari ya. Karena kita datangkan dari Kediri, dari peternak langsung kalau bekicot gitu. Oh ada peternak. Iya, ada peternaknya. Bisa browsing tuh, peternak bekicot pasti di Kediri. Iya. Wah, mantap. Bentar, coba cek dulu kameranya masih nyala nggak ini? Oh, masih. Di situ masih juga. Aman. Wah, mantap lah. Wah, ternyata betul-betul masakan mengingatkan masa lalu, mengingatkan tentang pedesaan gitu kan. Dan tempatnya juga katanya tadi di pedesaan, aku juga jadi penasaran pengen ke sana gitu kan. Gaskan ke sana. Wih, gaskan dia, kata Rizky Pancur. Aduh, mantap. Oke, Om. Mungkin untuk penutup ini, Om ya. Iya, siap. Sudah sekitar hampir setengah jam ternyata kita Udah ngobrol gini terasa ya. aja udah terasa. Udah terasa ya. Memang kita ini punya hubungan emosional ya. Iya kan? Udah ngerasa. Begitu masuk langsung Bang Iksan emosi tadi. Pengen ngantem kan? Tidak. Jadi emang kalau orang sudah suka ngobrol gitu ya, dipancing sedikit aja ya ngobrol terus gitu ya. Mau ngobrolin apa aja terserah bebas karena nyambung-nyambung aja gitu. Oke Bang, mungkin yang terakhir untuk penutupnya biasanya kalau dibilang podcast ini ya, selalu ada cerita untuk dibilang ini narasumbernya harus memberikan motivasi kepada teman-teman yang mendengar agar hidupnya itu lebih bermakna, lebih baik lagi dan tetap semangat menjalani hidup. Ayo, boleh. Pesan-pesannya kepada para pendengar kita. Oh gitu. Iya. Jadi pesan-pesannya Bang Jarod buat kalian semua, jangan malas untuk berkarya, terus berkarya. Itu aja sudah. Itu penjabarannya udah banyak dah. Iya kan? Bener, karena intinya jangan malas gitu aja ya. intinya jangan malas karena karya itu bisa dari mana aja itu inspirasinya. Apalagi ketika betul. pagi pergi kamar mandi nongkrong dapat inspirasi sambil ngerokok gitu. Iya. Wah ada ide, nah itu langsung dijalankan. Jadi ingat seperti itu teman-teman. Jadi memang kita hidup itu harus memiliki mimpi. Tapi ketika kita memiliki mimpi tanpa kita lakukan, itu nggak akan terjadi ya. Hanya Betul menjadi sekali. angan-angan aja Betul gitu. sekali. Ini ada salah satu contohnya di sini Bang Jarod yang dari mulai usaha kecil sampai akhirnya sekarang bisa memiliki kedai sendiri dan akhirnya merambah juga ke dunia konten kreator. Iya. Itu kan menjadi salah satu nilai plus juga ya buat hidup kita lebih bermakna, lebih bermanfaat. Jangan jadikan alasan, benar kata Bang Jarod tadi, jangan jadikan alasan pandemi ini sebagai rem buat kita untuk berkarya. Iya, betul. Tapi tetap gas terus gitu kan. Gaskan pokoknya ya kan. Ternyata di masa pandemi ini banyak kok orang-orang yang lebih sukses daripada masa-masa biasa seperti itu. Karena peluang itu terjadi ketika kita terhimpit. Iya. Pikiran kita ini terbuka ketika kita tertekan seperti itu kan. Nah, apa yang menjadi inspirasi kalian lakukan. Jadi mulailah dari tidur, mimpi, bangun, kerjakan. Iya, betul. Oke, thank you Bang Jarod. Siap. Semoga kita bisa bikin konten lagi, semoga kita bisa ngobrol lagi. Amin. Nanti gantian aku yang pergi ke Masakan Deso. Oke. Kita bikin konten di sana. Oke, saya tunggu pokoknya. Oke, siap. Wajib dibilang
dibilang channel harus wajib ke sana Oh pokoknya. siap. Hari Minggu kah kita ke sana? Oke, siap. Mumpung Gaskan masih pokoknya. anu kan masih dalam masa transisi ini aku bisa ke sana lah Iya, ya. siap, 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 Oke, siap. nanti Sherlock aja lah ya. Oke, siap, siap. Oke, teman-teman, mungkin itu perjumpaan kita dengan Bang Jarot. Nanti kita lanjut lagi di Masakan Desa, kita juga buat konten di sana. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah di sana dengan Bang Jarot. Terima kasih Bang Jarot. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin sampai sekarang. Ambil hikmahnya ya, apa yang kita obrolin pasti selalu ada hikmah di balik musibah lah, intinya seperti Betul, itu. betul. Kalau kalian nonton kita dari awal, dengerin kita dari awal, pasti kalian mendapatkan hikmah-hikmah yang bisa membangun kalian untuk hidup lebih baik lagi. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye. Selalu ada cerita untuk dibilang.